إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan terus kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kelak menjadi manusia yang berada dalam kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah, senantiasa kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teladan terbaik kita, manusia paling berjasa di dalam mengemban amanat dakwah Islam ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita saksikan di hari-hari ini jemaah yang dimuliakan Allah, pada bulan ini kita bangsa Indonesia akan kembali mengenang, memperingati kembali kemerdekaan negara kita Republik Indonesia ini yang ke-80, berarti 80 tahun kita telah terlepas dari belenggu penjajahan kolonialisme. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini pula hari Jumat yang mulia ini mengingatkan kita pada peristiwa 80 tahun yang lalu, yaitu pada hari Jumat tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah, Presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno, memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Jemaah yang dimuliakan Allah, itu bukanlah hari yang biasa-biasa saja. Itu adalah hari yang paling mulia dari hari-hari dalam satu pekannya, dan merupakan bulan yang paling mulia dari bulan-bulan dalam setahun kehidupan kita. Apa maknanya jemaah dikala Allah? Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang besar terhadap bangsa ini. Allah memberikan kemerdekaan di tengah bulan suci Ramadan dan di hari yang paling mulia. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tidak ada manusia yang ingin hidup dalam perbudakan dan penjajahan. Semua orang pasti ingin merdeka dalam kehidupannya. Namun jemaah yang dimuliakan Allah, marilah kita lihat dari perspektif Islam, dalam pandangan agama Islam sebagai seorang muslim, apa hakikat daripada kemerdekaan itu yang sesungguhnya. Dalam agama kita, kemerdekaan bukan sekedar kita terbebas dari belenggu dan cengkraman para penjajah kolonialisme, tidak jemaah yang dimuliakan Allah. Yang sesungguhnya dalam agama kita, merdeka adalah kita merdeka dalam melakukan ketaatan kepada Allah, dalam penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah misi yang paling besar, dikeluarkannya para nabi, diutusnya para rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan manusia dari penyembahan, penghambaan kepada selain Allah menuju penghambaan yang sejati dan hakiki secara totalitas
kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Makanya secara umum Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Kata Allah, sungguh kami telah mengutus para nabi dan rasul di tengah-tengah umat. Apa tugas mereka? Para rasul yang mulia ini, jamaah yang dimuliakan Allah, ani'budullaha wajtanibut taghut. Tugas mereka adalah menyeru manusia, mengeluarkan manusia dari penghambaan kepada selain Allah menuju penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi dan meninggalkan penghambaan terhadap selain Allah sejauh-jauhnya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang kita lihat dan kita pertanyakan pada diri kita, dalam 80 tahun kita merdeka Indonesia ini, sudahkah kita merdeka sepenuhnya dari penghambaan kepada selain Allah? Penghambaan kepada berhala, penghambaan kepada dukun, penghambaan kepada perkara yang gaib, bahkan penghambaan kepada orang-orang yang ditokohkan di dunia ini, jemaah demikian Allah. Lihatlah bagaimana misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah, yaitu tujuan daripada penciptaan manusia yang sesungguhnya, sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, kecuali hanya untuk totalitas mereka beribadah dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita bisa melihat kembali lembaran-lembaran sejarah awal munculnya agama kita yang mulia ini. Ketika kita membaca buku sejarah tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dimulai dari bab bagaimana kondisi bangsa Arab, khususnya kota Makkah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melihat dari dua pandangan jemaah yang Allah. Yang pertama, dari sisi keyakinan dan kepercayaan masyarakat Arab saat itu begitu hancur dan dikatakan masyarakat jahiliyah, masyarakat yang bodoh. Bukan bermakna mereka tidak bisa baca, bukan bermakna mereka tidak bisa menulis. Mereka jago syair, pandai dalam bersyair, pandai dalam merangkai kata-kata, pandai dalam menulis. Bahkan manusia atau orang yang pandai bersyair mendapatkan kedudukan tinggi saat itu di tengah masyarakat jahiliyah. Apa yang menyebabkan mereka jahil? Karena yang pertama, mereka menyembah berhala. Kebodohan karena mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka melakukan dalam perilaku kehidupan sehari-harinya, mereka diperhamba oleh minuman keras, diperhamba oleh judi, diperhamba oleh riba, diperhamba oleh perbudakan. Mereka menghina dan merendahkan para wanita, bahkan mereka mengubur anak bayi perempuan mereka karena dianggap sebagai aib yang memalukan, jemaah yang dimuliakan Allah. Begitu buruk perilaku masyarakat jahiliyah saat itu. Datanglah Islam sebagai lampu yang menerangi semua itu, sebagai obor mercusuar yang membawa peradaban baru, jemaah yang dimuliakan Allah. Diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang menjadi prioritas, hal yang paling diutamakan dalam dakwah Nabi di Makkah. Bayangkan jemaah yang dimuliakan Allah, sidang Jumat yang berbahagia, bukan waktu yang sedikit Nabi menyampaikan risalah dakwah di Makkah 13 tahun lamanya. Dari total 23 tahun Nabi hidup menyampaikan Islam, 13 tahun beliau menyampaikan tentang keyakinan ini, memperkuat dan memperkokoh akidah manusia saat itu yang sangat-sangat rusak, memperbaiki akhlak manusia. Bahkan Nabi mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sungguh aku diutus untuk menyempurnakan dan memperbaiki akhlak manusia. Begitu bobrok akhlak masyarakat saat itu, jemaah yang dimuliakan Allah. Yang paling bobrok adalah penyembahan mereka terhadap berhala. Apa yang terjadi 13 tahun, jemaah yang dimuliakan Allah? Tantangan yang begitu berat dihadapi oleh Nabi alaihissalatu wassalam dengan tidak banyaknya orang masuk Islam. Bagaimana Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu disiksa sedemikian rupa oleh Umayyah bin Khalaf, dicambuk sampai berlubang, berdarah badannya, ditindis dengan batu yang besar.
di atas tanah pasir yang panas memaafkan Allah, dipaksa untuk keluar dari Islam oleh tuannya. Tapi apa yang terjadi jemaat min Allah? Hati dan jiwa Bilal telah merdeka dari penghambaan kepada selain Allah, telah masuk penghambaan secara totalitas kepada Allah. Disiksa, dicambuk, ingin dibunuh, dipaksa ucapkan kata Lata, Uzza, nama berhala saat itu. Apa kata Bilal dengan tegas dan kokoh jemaat min Allah? Dengan nyawa taruhannya. Ahadun ahad, kata Bilal. Hanya Allah satu-satunya Tuhan saya. Hanya Allah Tuhan saya. Berdarah semuanya. Hampir mati Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu kalau Allah tidak takdirkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk membeli Bilal dari Umayyah bin Khalaf. Demikian juga dengan keluarga Yasir, Ammar bin Yasir, ibunya Sumayyah, dan Yasir bapaknya disiksa oleh Abu Jahal, manusia yang jahat saat itu dimaafkan Allah. Ditombak dari kemaluan sampai kepalanya, mati ibunya. Bapaknya juga dicambuk, dibunuh, ditusuk dengan pedang. Tapi mereka tidak gentar. Bahkan Nabi mengabarkan kepada mereka, isbir ya ahla Yasir, inna ma'idukumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya Allah menjanjikan surga bagi kalian. Padahal nyawa telah berada, kematian berada di hadapan mereka. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi 13 tahun memperkokoh akidah keyakinan mereka, mengeluarkan mereka dari penghambaan kepada selain Allah kepada penghambaan sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengalir terus keyakinan itu sampai jemaah yang dimuliakan Allah. Ketika kita membaca kisah perang Qadisiyah, yaitu perang yang terjadi pada masa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, 14 tahun setelah kenabian atau 14 tahun Hijriah. Setelah 4 tahun Nabi SAW meninggal dunia, perluasan wilayah Islam ke Persia, kaum muslimin berhadapan dengan pasukan kerajaan besar bangsa Persia, merupakan salah satu dari 2 negara adidaya saat itu, negara yang paling kuat dari segala sisi. Kemiliterannya oke, ekonominya kuat, semuanya kuat jemaah sekali, tidak terkalahkan. Ketika berhadapan dengan kaum muslimin yang dipimpin oleh sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Sa'ad kemudian mengutus seorang sahabat prajuritnya yang bernama Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu berhadapan dengan panglima pasukan musuh yang bernama Rustum. Dia berkata kepada Rib'i, apa yang menjadikan kalian datang ke sini? Apa tujuan kalian datang ke negara kami Persia? Lihatlah jawaban sahabat yang mulia ini. Wajah yang kurus, tubuh yang kurus, menaiki unta yang pendek, dengan hanya bermodalkan pedang masuk ke kandang musuh. Dia mengatakan, nahnu qaumun ibta'asanallah, kami adalah sekelompok umat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa misinya jemaah sekalian? Linukhrijal ibada min ibadatil ibad, untuk mengeluarkan manusia, para hamba, dari penghambaan diri, penyembahan kepada hamba-hamba atau makhluk, ila ibadatillahi rabbil ibad, kata beliau, kepada penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya para makhluk itu. Min dhiqid dunya ila si'atiha, dari sempitnya kehidupan dunia kepada luasnya kehidupan dunia. Min jauril adyan ila adilil Islam, dari kezoliman, ketidakadilan agama-agama yang rusak itu kepada keadilan agama Islam. Inilah misi jemaah sekalian. Hakikat daripada kemerdekaan adalah kita tidak menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yakin Allah yang mengatur semua itu. Kita minta kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang benar dengan seterang-terangnya untuk kita dekati dan kita lakukan ketaatan kepadanya. Dan kita minta kepada Allah untuk ditunjukkan kepada kita kebatilan dengan kebatilan sesungguhnya, untuk kita jauhi kebatilan itu, sebagaimana kita senantiasa berdoa, Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar, warzuqna ittiba'ah, dan karuniakanlah kepada kami untuk melakukan kebaikan itu. Wa arinal batila batilan warzuqna istinabah, dan kita minta kepada Allah ditunjukkan bahwa kebatilan itu adalah sungguh dia batil, warzuqna istinabah, dan karuniakan kepada kami untuk menjauhi kebatilan itu. Inilah hakikat sesungguhnya jemaah sekalian.
dari kemerdekaan sejati. Selain daripada itu, misi yang kedua dakwah Nabi SAW adalah memperbaiki akhlak manusia yang rusak. Berapa banyak hari ini manusia yang diperbudak oleh judi, jemaah sekalian. Judi online yang merajalela saat ini, kemaksiatan merajalela saat ini, khamar, minuman keras, narkoba beredar di mana-mana, menunjukkan bahwa kita belum bebas. Kita belum merdeka sesungguhnya bangsa kita ini. Belum lagi para perampok uang negara, para pencuri, koruptor dan lain sebagainya, jemaah sekalian Allah. Maka oleh karena itu kembalilah kita kepada Allah. Itulah hakikat daripada kemerdekaan yang sesungguhnya. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan kita tidak mempersyarikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain, dan kita meninggal dalam keadaan kita tunduk dan patuh dan taat dalam akhlak yang mulia. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.